Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Konita Prasetyawati, mahasiswa Universitas 11 Maret dari Prodi D3 Teknik Informatika, ingin mencoba memaparkan proses dari tugas akhir atau rencana dari tugas akhir yang akan saya buat. Di sini tugas akhir yang akan saya buat berjudulkan Sistem Monitoring Suhu Tubuh Jarak Jauh Berbasis Internet of Things. Untuk permasalahan yang ditemui, di sini saya mengangkat permasalahan yaitu mewabahnya virus COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 kemarin, dan adanya seruan untuk melakukan aktivitas social distancing, yaitu sebuah aktivitas untuk mengurangi atau membatasi kontak dengan orang lain, baik yang tidak sakit ataupun orang-orang yang sakit atau orang-orang yang terpapar virus. Untuk solusi yang diusulkan sendiri adalah membuat sebuah sistem yang mampu memonitoring suhu tubuh pasien, di mana sistem ini menggunakan sistem wireless atau kontrol jarak jauh, sehingga kita bisa melakukan monitoring suhu tubuh pasien tanpa melakukan kontak langsung dengan pasien dan sekaligus dapat menerapkan aktivitas social distancing. Untuk produk yang dihasilkan berupa sistem monitoring suhu tubuh wireless atau jarak jauh, di mana perangkat akan bekerja dengan menggunakan sensor suhu untuk mengukur suhu tubuh pasien, dan akan digunakan dua keluaran output berupa LCD dan database yang nantinya akan muncul dalam web yang akan dibuat. Untuk keluaran output LCD sendiri akan kita satukan dengan sistemnya, jadi nanti pasien bisa langsung melihat hasil suhu tubuhnya dengan melihat output yang tertera pada LCD. Dan untuk web nanti keluaran berupa sebuah database yang isinya tentang rekapan suhu tubuh pasien. Manfaat produk yang pertama dapat memonitoring suhu tubuh pasien dari jarak jauh, kedua dapat mengurangi kontak langsung dengan pasien yang sakit atau yang terjangkit virus, dapat mengurangi penyebaran virus, dan pasien dapat langsung mengetahui besaran dan suhu tubuhnya sendiri. Untuk spesifikasi produk dari mulai proses bisnis, di sini saya menggunakan sensor suhu LM35 dan node MCU ESP32. Node MCU ini fungsi kerjanya sama dengan Arduino, di mana alat ini akan menyimpan hasil dari pengukuran dari sensor suhu LM35, disimpan dan kemudian akan dipindahkan ke dua output ini. Yang pertama, nanti data akan ditampilkan di LCD untuk bisa dilihat secara langsung oleh pasien. Dan yang kedua, ditampilkan dalam web berupa bentuk database rekapan suhu tubuh pasien yang dapat dimonitoring oleh petugas medis. Untuk alur kerjanya seperti ini, di mana nanti terdapat 3 pengkondisian yang akan saya buat. Pertama, jika suhu kurang dari 35 derajat Celcius akan muncul sebuah peringatan, yaitu suhu rendah. Jika suhu antara 35 sampai 37 derajat Celcius, muncul peringatan yaitu suhu normal. Dan jika suhu melebihi 37 derajat Celcius, maka juga akan muncul sebuah peringatan berupa suhu tinggi. Peringatan berupa sebuah teks yang nantinya akan muncul di LCD. Untuk kebutuhan fungsionalitas, di sini saya membuat sebuah tabel di mana terdapat 4 fungsi. Yang pertama, sistem dapat mengukur suhu tubuh, sistem dapat menampilkan data riwayat pengukuran suhu, sistem dapat mengirimkan data dari node MCU untuk kemudian ditampilkan dalam web, sistem dapat mengirimkan data dari node MCU untuk kemudian ditampilkan di LCD, disertai adanya teks peringatan di kondisi tertentu. Tinjauan produk. Di sini saya menggunakan 3 jurnal untuk saya bandingkan. Jurnal pertama berjudul Implementasi Sistem Monitoring Detak Jantung dan Suhu Tubuh Manusia secara Wireless, yang telah dilakukan oleh Mukhlis Agung Saputro, Edita Rosana Widasari, dan Hurifatul Fitriah pada tahun 2017 lalu. Di sini ada 2 fitur pembeda. Yang pertama, konektivitas dengan web dan peringatan kondisi tubuh, di mana sistem yang dibandingkan tidak bisa
menggunakan kedua fitur tersebut, dan terdapat fitur tersambung ke aplikasi di mana sistem yang akan saya buat tidak bisa menggunakan fitur ini. Kedua, membandingkan dengan jurnal berjudul Rancang Bangun Alat Monitor Detak Jantung dan Suhu Tubuh berbasis Android yang telah dilakukan oleh Agung Gamara dan Atika Hendriani pada tahun 2019. Juga terdapat 3 fitur yang sama yang menjadi pembeda dengan sistem yang akan saya buat. Pertama, sistem yang dibandingkan tidak bisa untuk konektivitas dengan web dan peringatan kondisi tubuh, dan yang sistem yang akan saya buat tidak bisa untuk tersambung ke aplikasi. Ketiga, membandingkan sistem yang dibuat dengan produk pada jurnal prototipe sistem monitoring dan peringatan dini kondisi tubuh manusia berdasarkan suhu dan denyut nadi berbasis microcontroller 328P yang telah dilakukan oleh Ahmi Yuliani, Yunidar Yuwaldi W pada tahun 2017. Pada sistem terdapat satu fitur yang menjadi pembeda, yaitu kontrol wireless, di mana sistem yang dibandingkan tidak bisa untuk kontrol atau monitoring suhu tubuh dengan wireless atau jarak jauh. Untuk tool yang digunakan, dimulai dari perangkat keras, saya menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i3, RAM minimal 2 GB, node MCU ESP32, sensor suhu LM35, kabel jumper, dan LCD 16x2. Untuk perangkat lunaknya, saya menggunakan text editor Notepad++. Framework yang digunakan adalah kode Igniter, Arduino atau aplikasi Arduino untuk write code dan upload ke modul wireless node MCU ESP32, XM sebagai web server, C sebagai bahasa pemrograman untuk Arduino, MySQL sebagai database management, dan yang terakhir PHP sebagai bahasa pemrograman sistem. Jadi, itu tadi pemaparan tentang proses atau rencana tugas akhir yang akan saya buat. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.